10 IPA 3 SMA Budi Budi 1 Medan. Jadi pada kali ini saya akan membuat video tentang proyek Animalia dari Guru Sakarigan yang katanya cerita beberapa hewan di sekitar rumahmu dan membuat penjelasannya. Oke guys, tanpa basa-basi lagi, check it out. Yang pertama, anjing. Anjing merupakan mamalia atau binatang menyusui. Hewan ini merupakan binatang yang berkaki 4, memiliki ekor dan bertulang belakang atau vertebrata. Hewan ini tergolong ke dalam famili Canidae, kelas mamalia kingdom Animalia, dan ordo Carnivora. Anjing sering disebut sebagai hewan yang dekat dengan manusia. Anjing dianggap mempunyai kecerdasan yang cukup tinggi menurut peneliti dan bukti lapangan. Tingkat kecerdasan anjing bergantung pada ras dan masing-masing anjing secara individu. Sebagai contoh, anjing ras Border Collie terkenal mematuhi dan menjalankan berbagai macam perintah. Sedangkan anjing ras lain mungkin tidak tertarik untuk menuruti perintah manusia, tetapi lebih suka menunjukkan kepintaran dalam hal lain, seperti mengembalakan hewan ternak. Fisik anjing pada umumnya memiliki otot yang kuat, tulang pergelangan kaki yang bersatu, sistem kardiovaskuler yang mendukung ketahanan fisik, serta kecepatan berlari, dan gigi untuk menangkap dan mencabik mangsa. Bila dibandingkan dengan struktur tulang kaki manusia, secara teknis anjing berjalan menjingkat dengan jari-jari kaki. Anjing mempunyai kemampuan penglihatan yang lemah, matanya tak sensitif terhadap sebagian besar warna. Penglihatan anjing juga agak kabur, tapi mereka punya rasa sensitif yang tinggi terhadap gerakan. Indera pendengaran pada anjing bisa mendengar suara frekuensi rendah 16 Hz hingga 70 kHz. Jumlah lebar frekuensi ini termasuk cukup bagus, namun masih kalah dengan pendengaran kucing. Indera penciuman pada anjing memiliki hampir 220 juta sel penciuman yang sensitif terhadap bau. Luasnya kira-kira selebar sapu tangan, sangat luas bila dibandingkan sel penciuman yang dimiliki manusia. Sebagai pembanding, manusia hanya memiliki 5 juta sel penciuman yang menepati luas selebar perangko. Karena anjing memiliki indera penciuman yang sangat kuat, anjing dapat menjadi alternatif penapis tumor. Ada anjing yang bisa membedakan pasien dengan kanker tiroid dan tidak melalui arseni pasien dengan tingkat akurasi hingga 88%, tetapi hal ini tidak dapat menggantikan biopsi untuk penegak diagnosis dengan tingkat akurasi 100% dan menggunakan anjing juga tidak praktis. Anjing memiliki beberapa ras diantaranya yaitu Bulldog, Poodle, Chihuahua, Beagle, Shiba Inu, dan masih banyak lagi. Yang kedua, cicak. Cicak atau cecak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau pohon. Hewan ini tergolong ke dalam famili Geckonidae, kelas Reptilia, ordo Squamata. Cicak biasa memakan serangga dan terutama nyamuk. Biasanya cicak hidup di dinding-dinding dan di atap rumah. Jika di alam, cicak biasanya hidup pada tempat-tempat teduh. Ciri khusus pada cicak memiliki telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel dengan alur yang dimiliki, memungkinkan cicak dapat menempel kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Ciri khusus cicak berikutnya adalah kemampuan memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi diri dari musuhnya. Cicak akan memutuskan ekor, kemudian ekor tersebut akan bergerak-gerak untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara itu, cicak dengan ekor yang putus akan leluasa untuk meloloskan diri. Ciri khusus cicak yang lainnya adalah memperoleh makanan. Cicak memiliki lidah yang panjang dan lengket. Bentuk lidah digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Menurut kepercayaan orang Bali yang beragama Hindu, cicak adalah manifestasi dari Dewi Saraswati, yaitu dewi yang melindungi bicara dan tulisan. Ada beberapa jenis cicak, diantaranya yaitu cicak tembok, cicak kayu, cicak gula, dan cicak batuk. Yang ketiga, semut.
Semut merupakan hewan jenis serangga yang bisa kita temui di berbagai tempat. Semut tergolong ke dalam famili Formicidae, kingdom Animalia, kelas Insecta, dan ordo Hymenoptera. Hewan ini dikenal sebagai jenis serangga yang berjiwa sosial, hidup dengan koloni dan sarang-sarangnya yang tertata rapi. Siklus hidup semut menjalani 4 tahap selama masa hidupnya untuk mencapai usia dewasa, mulai dari telur, larva, pupa, imago atau semut dewasa. Tahap yang pertama, telur. Telur merupakan kehidupan semut yang paling awal. Tahap yang kedua adalah larva. Jika fase telur kecil menetas, maka menjadi larva. Larva ini bentuknya seperti cacing, namun tidak memiliki mata. Tahap selanjutnya adalah pupa. Fase metamorfosis selanjutnya adalah pupa. Pupa sendiri memiliki bentuk mirip dengan semut dewasa, namun antena dan sayap masih terlipat di tubuh mereka. Namun, ada beberapa spesies pupa yang dilapisi oleh kepompong di tubuhnya guna mendapat perlindungan. Tahap yang terakhir adalah imago atau semut dewasa. Fase terakhir ini tentunya pupa sudah menjadi dewasa. Semut yang sudah dewasa nantinya akan memilih untuk menjadi betina atau jantan, semut pekerja atau semut ratu. Tubuh semut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 kepala, 2 mesosoma atau dada, 3 metasoma atau perut. 1. Kepala. Pada bagian kepala semut ada banyak organ sensor serta memiliki bentuk mata yang majemuk. Walaupun untuk lensa mata semut relatif kecil, tetapi semut dapat mendeteksi gerakan dengan baik. Selain itu, terdapat sepasang antena di kepala semut guna membantu mereka mendeteksi adanya rangsangan kimiawi. Selain itu, antena semut juga berfungsi sebagai alat peraba agar bisa mendeteksi segalanya yang ada di depan mereka. 2. Mesosoma atau dada. Pada bagian dada semut memiliki 3 pasang kaki, serta di setiap ujung kakinya memiliki cakar kecil. Cakar tersebut digunakan semut untuk berpijak atau memanjat di permukaan. 3. Metasoma atau perut. Pada bagian perut semut banyak sekali organ dalam yang sangat penting, termasuk juga halnya organ reproduksi. Dalam beberapa jenis semut, ada kelenjar yang mampu mengeluarkan racunnya. Racun tersebut digunakan sebagai perlindungan bagi sarangnya atau bahkan melumpuhkan mangsanya. Oke guys, sekian dari video ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Terima kasih.